Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Ibu Nur Silva selaku coaching dan Koci. Ya, coach saya dan coach. Ibu Wahidah selaku coach. Ya. Yeah. Baiklah, kami akan memulai kegiatan kami di praktik coach dan coach. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wahidah, dan bagaimana kabarnya untuk hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Silpa. Oh ya, Bu Silpa sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Ya. Nah, oh ya, sepertinya ada yang Bu Silpa mau obrolkan dengan saya. Ada yang bisa saya bantu begitu, Bu? Iya, mohon maaf. Bu Wahidah hari ini mungkin sedang sibuk, tapi saya berharap mudah-mudahan Ibu Wahidah tidak sibuk karena ada beberapa memang yang ingin saya obrolkan. Oh iya, Bu. Tidak, Bu, ini lagi santai-santai kok, enggak apa-apa. Memangnya ada apa, Bu? Ya, Ibu Wahidah, sebelumnya saya mohon maaf karena saya mau ngobrol sebentar sekitar 10 sampai 15 menit lah. Ya, dimana saya sedang bingung, Bu Wahidah. Oh iya. Jadi di sini mungkin dengan obrolan ini Bu Wahidah ada sesuatu yang bisa saya dapatkan dari Ibu. Oh iya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Bu. Apa tujuan Ibu mengadakan obrolan ini? Apa tujuan Ibu ingin ngobrol dengan saya begitu? Ya, dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan saya di kelas 6 saya, Bu. Oh begitu ya. Ya. Memangnya Bu Silpa ini punya masalah apa? Kalau boleh saya tahu, Ya, ceritakan. Ya, iya Bu, betul saya mau cerita untuk kelas 6, di mana tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, Bu. Yeah. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan, di mana di dalam kelas itu masih monoton, mereka mengatakan laki-laki, perempuan, masih belum ada nampak kerjasama di antara mereka. Nah, di sini saya ingin mengharapkan mereka itu mampu bekerja sama. Namun saat pembelajaran di mana diskusi atau kegiatan di luar terkesan karena mereka tidak bisa bersama-sama atau mereka tidak bisa bekerja sama. Nah, di sini saya bingung, Bu Wahidah. Oh, jadi Ibu merasa bingung dengan keadaan murid Ibu di dalam kelas, dalam kegiatan pembelajaran setiap pembelajaran begitu, Bu? Iya, hampir setiap saat di mana jika ada pembelajaran proses kerja kelompok atau diskusi mereka kadang tidak ada kerjasama. Oh iya. Jadi tadi Bu Silpa mengatakan murid-muridnya belum bisa bekerja sama dengan baik. Jadi menurut Ibu Silpa murid yang ideal menurut Ibu Silpa tuh yang bagaimana menurut Ibu? Kalau saya yang ideal itu yang mungkin yang mereka yang bisa melaksanakan pembelajaran terutama dalam tugas kelompok secara aktif bersama-sama dan mereka bisa berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Namun di dalam kelas saya ini itu yang sangat kurang, kerjasama kolaboratifnya mereka belum nampak. Oh, Jadi iya. kalau di sini saya lihat itu yang ingin saya terapkan di dalam kelas, namun saya masih bingung seperti Oh itu. iya. Oh ya. Apakah ada sesuatu usaha yang sudah Ibu lakukan ini untuk membuat murid-murid Ibu ini bisa kompak dalam bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompoknya? Ya, untuk sampai saat ini sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran di diskusi dalam modul ajar saya. Namun entahlah
apa yang melatar belakangi sehingga menjadikan anak-anak ini masih belum aktif. Oh, jadi Ibu sudah Saya menggunakan sudah metode memasukkan ya, tapi di dalam modul belajar saya di belum bisa RPP. berhasil sebagaimana yang Ibu harapkan ya. Jadi Ya, dari skala 1 sampai 10 ini kira-kira posisi Ibu sekarang ada di mana, Ibu? kalau posisi saya mungkin masih skala 4 sampai 5. Dan posisi uh, yang Ibu inginkan itu posisi berapa sebenarnya yang Ibu inginkan? Kalau saya posisi 9 lah, Bu. Iya, iya. Inginnya paling tidak di posisi 9. Oh iya, posisi 9 Budi. Jadi Ya. begini Bu, selain metode diskusi ini, apakah Ibu pernah menggunakan cara lain untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan ini, selain diskusi untuk membuat mereka bekerja sama? Ah, oh iya Bu, mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran, di mana saat pembelajaran penilaian sikap saya tekankan dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Itu yang sejauh ini yang sempat saya lakukan. Iya. Itu pada pembelajaran ya Bu ya. Kalau Ya. di luar pembelajaran bagaimana Bu? Apakah ada strategi yang sudah Ibu laksanakan selama ini? Kalau di luar pembelajaran, strategi yang ya biasa saya ajak mereka bermain bersama, itu biasa strategi yang biasa juga saya lakukan. Namun kadang mereka sudah mulai akrab, tetapi pada saat mereka kerja kelompok, mengerjakan tugas, mereka kadang, ini laki-laki, ini perempuan, masih belum nampak kerjasama di antara mereka, Bu. Oh iya. Oh, pengelompokannya bercampur Bu ya, bercampur Ya, laki-laki dan perempuan. Oh, iya. Eh, apa selain bermain mungkin yang lain bertanding permainan mungkin pernah Ibu? pernah Oh juga, iya. Bu, Nah, pernah ya. itu sudah luar biasa Bu Silpa ya. Saya kira apa yang sudah Ibu Silpa lakukan itu sudah luar Iya. biasa untuk mencapai tujuan tersebut. Eh, Kira-kira selain yang sudah Ibu lakukan tersebut di atas, memasukkan strategi pembelajaran dalam RPP, permainan dan pertandingan, kira-kira rencana lain yang mungkin Ibu rencanakan ke depannya yang bisa mencapai tujuan yang Ibu inginkan ini? Ada kira-kira rencana Ibu? Kalau rencana saya, nah di sini saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Nah, saya informasikan ke anak-anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan kegiatan dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa di situ saya mengatakan bahwa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu, di Ya. mana di sini saya menginformasikan bahwa di sini permainan ini untuk melatih kita dalam kerjasama, Oh, terutama dalam kerjasama kekompakannya yang harus muncul. Oh iya. Eh, Kira-kira berapa lama jangka waktunya yang akan Ibu lakukan itu? Mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu lah. Luar biasa Bu Silpa. Oh ya, bagaimana komitmen Bu Silpa terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya itu saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Kemudian berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai dengan 2 minggu ke depan.
Kemudian di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan dalam beregu. Jadi itu yang ini mungkin rencana-rencana saya. Oh iya. Oh ya, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk merencanakan semua yang Ibu rencanakan itu? Nanti ini saya akan yang pertama itu saya akan buat sendiri dulu, Ya, lalu kemudian minta ditelaah oleh teman sejawat, ya Bu. kemudian barangkali ada juga yang perlu direvisi. Nah, di situ akan saya revisi jika sudah ditelaah dari teman-teman sejawat. Seperti itu. Oh ya, luar biasa Bu. Oke Bu, menurut Bu Silpa apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Kali ini percakapan tadi itu saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa kerjasama atau belum kompak dalam berdiskusi kelompok. Itu yang saya sudah dapatkan. Alhamdulillah Bu Silpa sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan rencana aksinya akan membuahkan hasil dan uh, saya harap Ibu Silpa tidak lupa mencatat setiap perkembangan dan kemajuan belajar siswanya ya. Iya. Kita bisa jadikan bahan refleksi dan contoh bagi teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Ibu Wahida sudah mau meluangkan waktunya dengan saya untuk menceritakan solusi ataupun masalah yang saya alami saat ini. Sama-sama Bu Silpa, sukses selalu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Wahida. Waalaikumsalam. Baiklah, kali ini saya sebagai coach dan Ibu Silpa sebagai coach. Silakan dimulai Ibu Silpa. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wahida, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Silpa, kabar baik. Kabar Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah kabar baik juga. Nah, Amin. Oh ya, Bu Silpa. iya. Oh ya. Begini Bu, boleh minta waktunya sedikit Ibu untuk berbincang-bincang ringan di ruangan ini. Iya boleh, silakan Ibu. Begini Bu, saya pengen ngobrol tentang proses pembelajaran sama Ibu. Boleh kan Bu? Iya boleh, silakan Ibu Wahida. Begini Bu, sebenarnya saya bingung dengan anak didik saya ini. Selalu saja pada kegiatan P5 itu mereka malas untuk sholat begitu. Alasannya ada saja alasannya untuk tidak mengikuti sholat duhur secara berjamaah dengan kawan-kawannya dengan alasan lupa membawa alat sholatnya. Padahal setiap rutinitas sebelum mereka pulang itu saya selalu mengingatkan untuk besok membawa alat sholat dan saya juga cukup rutin memberitahukannya lewat chat WA di grup begitu Bu. Tapi setiap hari selalu saja ada yang lupa sehingga pada saat mereka teman-temannya pergi sholat berjamaah mereka lebih suka tinggal di dalam kelas. Mungkin lebih suka tinggal bermain atau bagaimana begitu Bu. Nah, oke, jadi sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Begini Bu, saya memiliki
masalah dalam proses pembelajaran tentang kelima tentang nilai agama dan moral pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas. Ketika dimana ketika jadwal sholat duhur ada saja anak-anak yang tidak ikut kegiatan dan ya yang seperti yang saya katakan tadi mereka alasannya lupa membawa alat sholatnya padahal setiap hari sudah diingatkan begitu. Bagaimana ya Bu solusinya atas masalah ini? Iya. Oke, jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahannya yang ibu hadapi, yaitu ada anak yang tidak ikut sholat, Iya ya, Bu, iya, nah, tidak ikut sholat berjamaah iya, dengan alasan lupa membawa alat sholat, iya ya Bu, seperti itu. Nah, jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran ibu tentang nilai agama dan moral. iya Begitu Bu. ya, Bu? Iya, iya Bu, betul sekali. Karena menurut saya sholat itu sangat penting bagi anak-anak ditanamkan sejak dini agar ke depannya mereka sudah terbiasa melakukan itu tanpa paksaan lagi. Iya. Nah, dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apakah ada rencana yang akan Ibu lakukan? Eh, saya akan mencoba memberikan motivasi lagi ya, serta berkomunikasi lebih intens lagi dengan para orang tua di rumah agar mereka lebih memperhatikan kebutuhan anaknya saat akan berangkat ke sekolah begitu Bu. Iya. Nah, benar sekali Bu Wahida. Jadi menurut Ibu untuk mencapai nilai agama dan moral anak dengan baik, eh, agar anak tersebut mau untuk sholat dan orang tuanya mendukung. Nah, program pembelajaran kita ini serta orang tua juga itu tidak meninggalkan sholatnya seperti apa yang menurut Ibu ya. Oh iya. Iya, Jadi, ya Bu, kalau jadi menurut saya itu untuk mencapai nilai agama dan moral anak itu lebih baik mungkin kita mulai dengan mengejarkan anak ini lebih belajar berwudu dulu, berwudu, gerakan sholat dan bacaan sholat lengkap di sekolah dan memprogramkan kegiatan sholat duha 1 kali seminggu seperti yang sudah kami laksanakan setiap hari Jumat untuk anak, sedangkan setiap untuk orang tuanya mungkin diberikan lagi pengertian, diberikan lagi pendekatan secara lebih mendalam lagi untuk dapat juga memperhatikan anak-anaknya sebelum berangkat sekolah, mempersiapkan alat-alat sekolah yang dibutuhkan anak-anak untuk mempermudah mereka beraktivitas di sekolah. Sekira seperti itu Bu. nah, jadi ibu pengen anak ini mau untuk sholat dan orang tua juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim ya, Iya Bu. untuk sholat dan tidak melarang anaknya untuk sholat begitu ya Bu? Oh iya benar Bu, benar Iya. sekali ya. Nah, terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini? Sepertinya seandainya ada orang tua yang bilang anak saya mau sholat atau tidak sholat itu bukan urusan ibu. Lalu bagaimana ibu menanggapinya? Mungkin saya akan mengajak para orang tua ini untuk melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan-lahan dengan orang tua, memberikan pengertian bahwa pendidikan agama dan moral itu bukan saja tanggung jawab guru di sekolah, tapi tanggung jawab kita sebagai orang tua juga. Eh, jadi harus ada kerjasama antara orang tua dan guru di sekolah untuk membina karakter baik atau hal-hal positif untuk membangun hal-hal positif dalam diri anak kita itu sejak dini itu harus ada kerjasama yang sangat baik antara guru dan orang tua. Jadi sekolah tidak bisa serta-merta berjalan sendiri untuk membina karakter anak-anak kita itu untuk menuju ke hal-hal yang lebih baik. Iya. Nah, oke Bu Wahida. Jadi apa yang Ibu dapat dari diskusi kita hari ini?
Saya pikir Bu, ketika pembelajaran itu, kita hanya menjelaskan dan, menyampaikan kepada anak itu tidak cukup. Seharusnya kita juga, mempraktikkan kegiatan pembelajaran ini pada anak. Uh, jadi itu akan lebih, baik menurut saya, Bu. Nah, uh, jadi dalam hal ini dukungan apa atau apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Sebenarnya saya sangat, butuh dukungan dari pihak kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua murid karena, dengan kita berkolaborasi pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan saya yakin pasti akan berhasil, Bu. Iya, bagus sekali Bu Wahida. Nah, kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan ya, dalam menjalankan segala sesuatu yang ingin kita laksanakan di sekolah. Nah, ini karena berkolaborasi ini semua uh, yang berat bisa akan menjadi ringan. Iya, Bu. Iya, betul sekali. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu Wahida. Pengen lagi mendengar ceritanya kalau sudah melakukan kegiatan itu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu Wahida? Mmm, Insyaallah, Bu, saya akan melaksanakannya minggu depan. Minggu depan, iya minggu depannya. Oke Bu Wahida, saya tunggu hasilnya setelah Ibu mencobanya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi dengan melakukan praktek sholat di sekolah, penting orang tua atau orang di dalam kelas dan melakukan refleksi. Lalu di sini luar biasa sekali yang dilakukan Ibu Wahidah. Terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk refleksi hari ini. Iya, terima kasih juga Bu Silva sudah meluangkan waktunya menemani saya mengobrol dan curhat seperti ini, Bu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu Wahidah. Sampai ketemu lagi Bu di pertemuan berikutnya minggu depan ya. Iya, terima kasih Bu Silva. Ya, sama-sama Bu Wahidah.